Feminisme pada mulanya merupakan sebuah gerakan perempuan yang memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia, seperti halnya kaum lelaki. Definisi dari feminisme di sini yaitu sebuah reaksi dari ketidakadilan gender yang mengikat perempuan secara kultural dengan sistem yang patriarki. Di sini teori feminisme berusaha menganalisis berbagai kondisi yang membentuk kehidupan kaum perempuan dan menyelidiki beragam pemahaman kultural mengenai apa artinya menjadi seorang perempuan. Teori feminisme ini memfokuskan diri pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam segala bidang. Teori ini berkembang sebagai reaksi atas fakta yang terjadi di dalam masyarakat, seperti adanya konflik kelas, ras, dan terutama adanya konflik dari gender. Feminisme mencoba untuk menghilangkan pertentangan antara kelompok yang lemah dan dianggap jauh lebih kuat. Lebih jauh lagi, feminisme menolak ketidakadilan sebagai akibat masyarakat patriarki dan juga menolak sejarah dan filsafat sebagai disiplin yang berpusat pada laki-laki. Di sini feminisme bukanlah sebuah upaya pemberontakan terhadap laki-laki, namun upaya untuk melawan peranata sosial seperti institusi rumah tangga dan perkawinan ataupun upaya perempuan untuk mengingkari kodratnya, yaitu upaya untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi pada perempuan. Dalam hal ini, feminisme bukan sekedar masalah gender, melainkan memperjuangkan hak-hak kemanusiaan. Teori feminisme menurut pandangan pikiran dari Julia Kristeva. Siapa sih Julia Kristeva itu? Julia Kristeva ini adalah seorang feminis dari Prancis yang membawa perubahan radikal mengenai konsep tentang feminisme sekaligus kritik atas poststrukturalisme yang sedang populer pasca Perang Dunia Kedua. Kristeva menyandarkan karya-karyanya pada psikoanalisis Freud dan Lacan. Kristeva berusaha mempereratkan keduanya agar membentuk suatu korelasi baru yang mengguncang kedua dunia dialektika dengan menggunakan istilah tubuh maternal. Sisi pertama, Kristeva memperkenalkan adanya konsep feminisme dasar, bahwa tubuh perempuan merupakan alat pemuat laki-laki dan juga alat reproduksi. Di sini seorang perempuan benar-benar menjalankan fungsi biologisnya. Inilah yang menjadi fungsi dasar yang membedakan perempuan dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Namun, karena fungsi ini cenderung diabaikan dan dimanfaatkan atas nama kepuasan sementara, maka Kristeva merasa perlu untuk melengkapi fungsi perempuan yang kedua. Fungsi perempuan yang kedua ini adalah perempuan adalah tubuh maternal. Fungsi perempuan ini berubah seketika saat Kristeva menjadi seorang ibu. Analisis struktural Kristeva menyatakan bahwa ada simbol-simbol sosial tertentu yang menjadi penanda pada tubuh seorang ibu. Simbol tersebut ada kaitannya dengan identitas yang akan dipilih anaknya sejak hingga setelah ia keluar dari rahim ibunya. Tak cukup sampai di situ saja, Kristeva menambahkan bahwa sejak dalam kandungan, tubuh maternal ibu menyimpan sebuah makna cinta, di mana hal ini juga merupakan kritiknya terhadap strukturalisme yang menolak makna apapun. Selain itu juga ada kasih sayang dari seorang ibu kepada bayinya. Selama masa kehamilan itu, memori praodipus atau biasanya disebut dengan kondisi adanya ketertarikan anak laki-laki terhadap ibunya. Sang bayi akan dibentuk dengan bayangan dalam pikirannya bahwa akan ada sosok ayah dan ibu yang penuh kasih sayang. Ketika sang bayi dilahirkan, sebelum masa penyapihan, dia akan berusaha mengidentifikasi orang-orang di sekitarnya, dan dia akan memutuskan menyimpan ingatan tersebut dalam waktu yang lama. Ketika masa penyapihan pun tiba, anak akan diajari untuk bisa membedakan dirinya sendiri. Bagi anak laki-laki, ia akan mengalami adopsi atau penolakan sosok ibu dari seseorang yang menjadi objek cinta ayahnya. Dan bagi anak perempuan, ia akan mengalami abjeksi dengan melupakan ibunya, bukan menyingkirkannya. Namun sesuai dengan teori Freud, ini terjadi karena berkaitan dengan alam bawah sadar yang menyimpan memori sebelum dia lahir ke dunia. Mungkin normalnya akan seperti itu. Ini menjawab pertanyaan kenapa jika anak-anak itu telah dewasa dan kemudian menikah,
Seorang istri akan menemukan figur ayahnya dalam diri suaminya dan berusaha menjadi seperti ibu bagi suaminya. Begitupun yang terjadi pada sang suami, ia akan menemukan figur ibunya pada diri istrinya dan berusaha menjadi seperti ayah bagi istrinya. Apabila ini terjadi, maka bisa dipastikan rumah tangga baru itu akan damai, sejahtera, dan penuh cinta. Sebagai seorang perempuan dan sekaligus seorang ibu, perempuan akan selalu merasa terdiskriminasi. Tetapi ketika perempuan menjalankan fungsinya sebagai ibu, dia tidak akan pernah merasa terdiskriminasi. Kesimpulan dari pemaparan di atas yaitu bahwasannya teori sosial postmodern telah mengalami berbagai perkembangan dan telah melahirkan banyak teori-teori baru. Salah satu teori tersebut adalah teori feminisme. Teori feminisme ini memfokuskan diri pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam segala bidang. Teori ini juga berkembang sebagai reaksi atas fakta yang terjadi dalam masyarakat, seperti adanya konflik kelas, ras, terutama dengan adanya konflik gender. Feminisme ini mencoba menghilangkan pertentangan antara kelompok yang lemah dengan kelompok yang dianggap jauh lebih kuat. Lebih jauh lagi, feminisme ini menolak ketidakadilan sebagai akibat dari masyarakat patriarki. Feminisme ini terdiri dari 3 gelombang. Gelombang pertama dimulai pada tahun 1792, gelombang kedua dimulai pada tahun 1960-an, dan gelombang ketiga sekitar pada tahun 1980 sampai tahun 1990. Di samping itu, feminisme juga melahirkan tokoh-tokoh seperti yang sudah saya paparkan tadi, yaitu Julia Kristeva yang beranggapan bahwa perempuan itu mempunyai 2 fungsi. Yang pertama adalah tubuh perempuan merupakan alat pemuas laki-laki dan alat reproduksi. Dan fungsi yang kedua yaitu tubuh perempuan sebagai tubuh maternal, yaitu tubuh seorang ibu. Sekian, terima kasih pemaparan terkait teori feminisme dari saya. Keadilan feminis, perempuan itu bebas, paling mematuhi. Tapi salah satu dari agama mereka menolak taat feminisme. Pertengahan Maret 2019, ketika akun ini muncul akun Instagram akun itu kini telah memiliki viral dengan kampanye awal My Body dari 3.000 pengikut. Karena menurutnya kampanye sesuai dengan ajaran agama Islam. Thread pernyataan uninstall feminism. Perjuangan feminis untuk kesetaraan perempuan tak dibutuhkan. Sebab dalam Islam perempuan bahkan dianggap berbahaya dan jadi racun dalam keluarga. Feminisme Islam yang sudah punya aturan belakang perempuan itu boleh kalau dia itu ada di ranah apa namanya, asalkan dia nggak menghalangi. Sekarang dengan adanya teriakan-teriakan publik, boleh kok dia bekerja, boleh dia berkarir, bahkan boleh jadi dokter, boleh kewajiban perempuan bebasan dan kebebasan untuk taat suami gitu kan ya. Kemarin saya baca suatu apa namanya, kalau misalnya mau punya anak tinggal tabung bayi donor sperma gitu kan ya. Dia merdeka sebagai kaum feminis, ya udah gue nggak mau nikah gitu, tapi tetap dia milik gue, dia bilang dia tapi mau tuker-tuker gonta-ganti pasangan silahkan, itu pernikahan. Kalau bosen dengan pasangan tinggal cari pasangan lain, tukeran hak dia, hak saya juga gitu. Selain itu, feminisme tapi itu berawal dari pemikiran feminis. Oleh karenanya tidak sesuai dengan Islam. Itu kan sebenarnya suatu dari ketidakadilan universalnya dia telah melakukan tindakan feminisme itu lahir dari gagasan emansipasi, ibaratnya itu dari penjajahan, dari ketidakadilan. Bangsa ini ingin keluar. Jadi kalau perempuan itu ingin keluar dari emansipasi atau feminis